berbagai daerah meninggal dunia diduga kelelahan usai menghitung suara TPS hingga dini hari. Lemahnya permintaan domestik, ekonomi Jepang ternyata diindikasikan masuk dalam jurang resesi. Picu minumnya pasokan, harga beras di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah melambung tinggi. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Halo, selamat pagi pemirsa dan selamat pagi Janata Arman. Luar biasa ya. Gimana kabarnya Nata di pagi hari ini? Wah, cukup baik-baik saja ya setelah waktu itu tanggal 14 kemarin ya. Iya, sibuk banget ya Nata kita ya. Betul. Nggak ada berhenti-berhentinya Lina. Kita dari subuh ya kan, liputan di lapangan, terus lanjut siang sampai malam ya kan. Tapi kita selalu hadir untuk pemirsa Sido Pagi pastinya dan memberikan informasi terkini dan juga terhangat di pagi hari ini. Betul banget. Baik Nata, hari ini ada informasi apa? Ada informasi ini karena efek kelelahan mungkin ya. Jadi iya, ada banyak ya? banget. Ini hampir sama kejadian kayak tahun 2019 yang lalu. Yang mana petugas KPPS banyak yang meninggal dunia di berbagai daerah akibat diduga ya. ini kelelahan ya. kecapean. Karena menghitung suara segala macam sampai malam hari juga kan. Gitu. Dan tahun ini pun sama gitu. Kita mungkin pernah menjadi petugas KPPS ya katanya. Dan kebetulan tahun 2019 saya juga menjadi Bawaslu, tapi Bawaslu bayarannya beda, nggak kayak sekarang 1,1 enak. Kalau dulu saya cuma dapat 700.000. Tapi itu pun, lumayan lah ya Nata. Dipotong. Iya. Pengalaman nggak sih Nata? Apa? Pengalamannya jadi pengalaman aja sih, tapi emang capek banget sih Lina. Capek banget. Oke, baik pemirsa, kami hadirkan rangkuman informasi terhangat baik dari dalam maupun mancanegara untuk mengawali pagi Anda. Bersama saya, Nata Arman. Dan saya Lina Iyasya, Anda menyaksikan Sido Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang petugas KPPS Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten meninggal dunia usai perhitungan surat suara. Sementara di Kendal, Jawa Tengah, seorang petugas KPPS meninggal dunia usai mengalami kejang dan pingsan saat perhitungan surat suara. Suasana duka menyelimuti kediaman Satriawan, warga Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas KPPS berusia 44 tahun ini meninggal dunia usai melakukan penghitungan suara sesi pertama di TPS 86 Perum Taman Nuri. Pria dengan dua anak tersebut tiba-tiba tidak sadarkan diri saat sedang beristirahat. Korban sempat dilarikan ke klinik yang jaraknya 1 km dari TPS. Namun sayang, nyawanya tak tertolong. Diduga korban kelelahan setelah 2 hari mempersiapkan tempat pemungutan suara. Dia kayak mau muntah, tapi dia nggak keluar makanan apa gitu. Soalnya kebetulan dia belum makan, cuman habis itu minta teh panas, hangat gitu. Pak, dugaannya korban meninggal karena apa sih itu Pak? Mungkin kalau perkiraan saya itu dia kayak masuk angin ya Pak. Kalau kayak angin duduk apa gimana nggak tahu juga ya, soalnya kita sebagai teman kayaknya riwayatannya dia juga sehat-sehat aja. Jenazah korban rencananya akan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Pasar Kemis setelah keluarganya dari Bekasi datang ke rumah duka. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah meninggal usai bertugas 20 jam lebih di tempat pemungutan suara atau TPS. Para petugas KPPS kelelahan usai melakukan perhitungan suara hingga dini hari. Suasana duka menyelimuti kediaman Teguh Joko Pratikno, petugas KPPS TPS 011 Desa Curug Sewu, Patean Kendal yang meninggal Rabu malam. Diduga kelelahan, Teguh sempat kejang dan pingsan usai melakukan penghitungan suara di TPS. Sempat dilarikan ke puskesmas, namun meninggal 20 menit kemudian. Dari pagi itu dia ceria kok, saya pas monitoring di sini kan maghrib itu masih biasa aja, masih sehat ya, masih sehat. Dan pas pada saat wawancara KPPS dia juga saya tanya ada penyakit komorbid tidak, dia jawab juga tidak.
Akibat kelelahan, seorang saksi dari partai meninggal saat bertugas di salah satu TPS di Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso. Korban sempat pulang ke rumah pada Rabu petang, namun ambruk saat dalam perjalanan ke TPS untuk lanjut menyaksikan penghitungan suara. Korban dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perhitungan cepat atau quick count menempatkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara terbanyak dalam pemilu tahun 2024. Namun quick count bukan hasil perhitungan resmi, KPU masih melakukan perhitungan secara manual. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dalam hitung cepat atau quick count yang dirilis sejumlah lembaga survei. Pasangan Prabowo Gibran bersama pendukungnya memantau bersama hitung cepat atau quick count di Istora Senayan, Jakarta. Menghormati hasil hitung cepat, pasangan Prabowo Gibran masih menunggu hasil perhitungan manual oleh KPU. Menyampaikan, walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh jumawa. Kita tidak boleh euforia. Kita tetap harus rendah hati. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sempat memantau hasil quick count di posko pemenangan Tengku Umar, Jakarta. Ganjar meminta semua pihak untuk menunggu sampai hasil akhir perhitungan resmi yang ditetapkan oleh KPU. Kita akan mengikuti semua apa yang diberitakan dan tentu penghitungan akhir nanti sampai Maret. Jadi hari ini dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabil khusus yang di PDI Perjuangan. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Cocok. Ya. Oh iya. Iya, kita punya jaringan nggak ya? Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga sempat memantau hasil hitung cepat di rumah kemenangan di Ponorogo, Jakarta. Anies meminta untuk jangan terlalu cepat menyimpulkan hasil hitung cepat dan tetap menunggu hasil resmi dari KPU. Pak, 02 dengan yang lain begitu Bapak, berarti bagaimana Pak? Apakah bisa membalap? Jadi jangan kita tergiring untuk segalanya serba cepat. Sekarang harus disimpulkan sekarang. Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring untuk harus segalanya cepat sekarang. Kita tunggu sampai KPU tuntas. Tadi Pak Ari bilang tadi ada potensi-potensi kecurangan Pak. Ini juga akan dideteksi oleh tim Kesamin Pak? Ya biar nanti tim hukum aja. Kalau ditemukan apakah akan melakukan proses hukum Pak? Nanti kita lihat. Hasil perhitungan cepat quick count tidak mencakup seluruh TPS yang ada di Indonesia, hanya TPS-TPS yang disurvei hingga tidak mencerminkan hasil perhitungan dari suara resmi KPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah warganet mempertanyakan keamanan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik KPU yang kerap mengalami gangguan. Warganet meragukan transparansi dan keakuratan Sirekap dibandingkan sistem informasi perhitungan suara yang digunakan pada pemilu 2019 lalu.
Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum menjadi perbincangan di media sosial platform X pada akhir pekan lalu. Beberapa warganet mengaku belum bisa mengakses Sirekap karena tidak bisa masuk. Warganet menduga aplikasi Sirekap rawan terjadi kecurangan. Selain itu, aplikasi Sirekap juga memiliki bug atau istilah untuk menggambarkan kecacatan di program komputer. Keandalan dan keamanan sistem KPU pun dipertanyakan. Warganet memberikan 78% respon negatif dan 22% sentimen positif terhadap sistem rekapitulasi milik KPU ini. Hal itu diungkap analis media sosial Don Emprit dari 3.105 percakapan publik di media sosial X pada 9 Februari 2024. Sejumlah cuitan menunjukkan kekhawatiran terkait transparansi dan keakuratan Sirekap dibanding Situng. Diketahui, Sirekap merupakan sistem perhitungan baru yang digunakan KPU. Sistem ini menggantikan sistem informasi penghitungan suara atau Situng yang digunakan pada 2019 lalu. Bawaslu Republik Indonesia mendapatkan informasi bahwa aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap tidak bisa diakses oleh pengawas pemilu di 11.233 tempat pemungutan suara. Aplikasi dan laman perhitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU dikabarkan tidak bisa diakses atau error. Warganet di akun media sosial X ramai-ramai mengeluhkan aplikasi yang baru digunakan pada pemilu 2024 ini, mulai dari mengeluhkan aplikasi yang error sehingga terjadi kesalahan dalam pengunggahan berkas. Sejumlah panitia pemilihan kecamatan atau PPK mengeluhkan dengan kondisi Sirekap yang tidak dapat diakses akibat server down. Downnya server Sirekap diketahui telah terjadi sejak siang hari kemarin. Hal itu mengakibatkan admin Sirekap baik di tingkat kecamatan hingga tingkat tempat pemungutan suara atau TPS tidak dapat login dan mengakses Sirekap. KPU mengaku masih ada kelemahan dalam sistem Sirekap dalam membaca data yang berasal dari foto dokumen formulir C1. Namun KPU menegaskan hingga kini masih memperbaiki sistem cyber tersebut. Ya, alhamdulillah patut kita syukuri Sirekap berjalan. Sekali lagi, kalau tidak ada Sirekap, tentu situasinya gelap. Tidak bisa kita ketahui perolehan suara sesungguhnya berapa yang kemudian ditulis di dalam formulir dan kemudian diunggah ke Sirekap. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungan maksudnya yang konversi dari formulir ke hitungan belum sesuai. Sehari usai pemilu digelar, Ketua Umum Parpol pengusung dan juga pendukung Ganjar Mahfud serta tim pemenangan menggelar rapat dadakan Kamis pagi. Didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tiba di posko tim pemenangan Ganjar Mahfud di Gedung High End Jakarta Pusat. Selain Mega, Capres Ganjar Pranowo juga tiba di posko TPN. Sambil tersenyum, Ganjar melambaikan tangannya ke awak media. Capres Mahfud MD juga tiba di posko TPN dan langsung masuk ke dalam gedung untuk mengikuti rapat. Rapat konsolidasi tim pemenangan Ganjar Mahfud juga dihadiri Ketua Partai P3 Sandiaga Uno, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo dan Ketua Partai Hanura Usman Sabtaodang. Juga hadir sejumlah petinggi TPN diantaranya Arsyad Rashid, Gatot Edi, dan Tuan Guru Bajang. Partai koalisi Ganjar Mahfud ini kuat dugaan akan membahas perolehan hasil suara serta dugaan kecurangan dalam proses pemilu. Apakah ini terstruktur, sistematif, masif, gitu aja. Ini yang sifatnya laporan. Tapi sekali lagi prinsip kita akan nunggu keputusan dari KPU dan apapun yang diputuskan oleh KPU nanti kita akan ikuti. Kita menghormati semua prosesnya. Pak Ganjar terkait dengan suara yang jebol di Jawa Tengah, Bali, NTT dan sekitarnya ini Mas dikuasai oleh Pak Prabowo, itu ada tanggapan mungkin Mas? Kan quick count, real count-nya kan belum.
hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya Pak. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Iya. Agak anomali ya dengan suara saya ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya gitu. Sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar itu. Ada agenda kemana Pak di sini Pak? Jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Oke ya, makasih. Sementara itu pemirsa, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid menyampaikan telah melakukan pertemuan bersama dengan partai-partai pengusung. Pertemuan ini membahas informasi indikasi kecurangan yang ditemukan publik. Melakukan rapat yang dimana mungkin tadi sudah dengar langsung dari beberapa apakah dari Pak Oso sendiri, dari Pak Sekjen PDIP, Mas Hasto. Ya intinya bahwa para ketua umum dan juga Pak Aslon tadi melakukan proses konsolidasi pertemuan yang dimana sejak sudah pencoblosan kemarin ini dengan melihat dinamika yang ada dan juga tadi kita memberikan update kepada ketua umum bagaimana posisi kondisi dari segala macam, apakah itu dari informasi publik ataupun informasi yang memang dari kami sendiri, dari tabulasi yang dilakukan. Kami juga merepotkan bagaimana banyaknya masukan-masukan yang datang ke dalam TPN sendiri mengenai adanya indikasi kecurangan-kecurangan yang ada, dan itu semua sedang ditabulasi, masih terus dalam ongoing dan berjalan. Dan bersamaan juga tadi diskusikan mengenai, mungkin Mas Hasto juga ada bicara tadi mengenai tim khusus yang dimana sebentar lagi kami akan mengeluarkan siapa ketua timnya dan lain-lain yang dimana khusus memang untuk menangani post daripada pencoblosan. Nah, ini ada banyak undang-undang yang dilanggar, ngerti nggak? Nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari ini. Ya, undang-undang loh. Kalau pelanggaran undang-undang itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia dan itu bahaya. Ngerti? Ya. Nah, kita tidak mau berandai-andai, ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengusulkan ke tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud membentuk tim khusus untuk mengumpulkan berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Hasto menyebut kecurangan di Pilpres telah melewati batas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, meski pencoblosan pemilu 2024 kali ini berjalan lancar, namun awan gelap demokrasi terjadi dan mengganggu seluruh legitimasi dari proses demokrasi di Indonesia. Menurut Hasto, PDIP telah mencermati adanya seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, Hasto akan mengusulkan ke TPN Ganjar Mahfud agar membentuk tim khusus investigasi untuk mengumpulkan berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024 ini. Bahkan dari para pengamat dikatakan demokrasi Indonesia mengalami titik nadir dan terburuk di dalam pelaksanaan pemilu pasca reformasi karena begitu banyak kecurangan masif yang terjadi dari hulu ke hilir. Hasto mengklaim operasi kecurangan di Pilpres 2024 sudah diprediksi dan banyak disuarakan oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal, Nadifa, iNews melaporkan. Hasil quick count sementara raihan suara P3 di pemilihan umum tahun 2024 tercatat di kisaran 4 hingga 5%. Ya, Ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno dalam acara nobar quick count bersama rakyat pun berharap kepada para pengurus P3 hingga caleg P3 agar tidak larut dalam euforia, namun terus mengawal hasil perhitungan hingga dengan selesai dan juga memperbanyak syukur. UKM-nya juga sehat semuanya ya, alhamdulillah.
Ketua Bapilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Salahuddin Uno melangsungkan nonton bareng quick count pemilihan umum legislatif dan juga pemilihan umum presiden tahun 2024 di kantor pusat P3 Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hasil quick count sementara tercatat suara P3 berada di kisaran 4 hingga 5%. Untuk itu Sandiaga Uno pun berharap pada para pengurus P3 hingga caleg P3 agar tidak larut dalam euforia, namun harus terus mengawal hasil perhitungan hingga selesai dan memperbanyak bersyukur, karena dengan bersyukur diyakini akan terus ditambahkan nikmatnya. Tentunya kita tidak boleh euforia, tapi kita harus memastikan bahwa suara tersebut terkawal sampai nanti perhitungan akhir oleh KPU. Dan kita harus perbanyak bersyukur, lain sakartum, la tidanakum, walain kafartum, inna adzabil syadid. Bahwa jika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kita. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menyambangi markas Komisi Pemilihan Umum KPU untuk berkoordinasi terkait dengan sejumlah permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. KPU menghelat pemungutan suara pemilu 2024 pada Rabu kemarin dengan sejumlah dugaan permasalahan dalam penyelenggaraan telah tersebar di media sosial. Contohnya warga yang tak bisa mencoblos surat suara tertukar, surat suara sudah dicoblos hingga perusakan surat suara. Dalam keterangan persnya, Ketua Komisi Umum KPU Hasyim Asyari menjelaskan syarat sah atau tidaknya dalam penyelenggaraan pemungutan suara pemilu 2024 Rabu kemarin. Banyak sekali kiriman-kiriman baik melalui WA kepada kami maupun unggahan-unggahan di media sosial tentang, terutama ya teman-teman juga pasti mengikuti dan mengikuti perkembangannya, ada perbedaan antara formulir C hasil ukuran kuarto yang diunggah, saya ulangi, kan yang diunggah itu formulir C hasil yang ukuran plano, hasil foto Sirekap. Jadi di TPS itu ada ukurannya plano yang besar, itulah yang difoto oleh anggota KPPS menggunakan fungsi foto di dalam aplikasi Sirekap. Itu yang diunggah. Kemudian menggunakan sistem di dalam Sirekap, ada sistem untuk konversi yang membaca membaca formulir tersebut dan kemudian secara otomatis akan muncul angka hitungannya. Nah di situ ada problem ya. Nah oleh karena itu kami di KPU Pusat melalui sistem yang ada itu termonitor daerah mana saja yang antara unggahan formulir C hasilnya dengan yang konversinya salah itu termonitor. Jadi semua yang disampaikan kepada kami melalui WA maupun yang diunggahan-unggahan media sosial itu pada dasarnya melalui sistem termonitor. Mana yang pas, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak. Dalam situasi ini kan bukan soal sementara ini yang kami ketahui atau yang kami dapatkan laporan itu adalah atau juga respon dari teman-teman jurnalis kepada kami itu adalah formulir yang diunggah itu nampaknya kan dari segi penjumlahan atau penghitungannya belum ada laporan yang salah. Yang salah atau tidak tepat itu kan antara yang diunggah dengan yang dikonversi menjadi angka hitungannya itu. Nah oleh karena itu kami sebenarnya mengetahui dan tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin. Pada dasarnya begini sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor, bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan jadwal pemungutan suara di sejumlah distrik di Papua terpaksa mundur. Pengunduran jadwal terkait sejumlah kendala sehingga waktu mencoblosan tidak bisa dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ada beberapa wilayah yang mengalami kendala seperti di Papua, sehingga kemudian di beberapa distrik, 3 atau 4 distrik kalau tidak salah,
itu tentunya akan dilaksanakan pencoblosan yang jadwalnya dimundurkan karena memang ada kerusakan-kerusakan dan ini tentunya menjadi perhatian kita. Kemudian TPS yang tergenang sehingga kemudian harus direlokasi tadi seperti disampaikan. Ini kaitannya dengan pencoblosan dan juga beberapa kotak suara yang mungkin datang terlambat dibandingkan dengan yang lain. Ini juga tentunya menjadi perhatian kita. Pasca pencoblosan tentunya akan ada potensi yang kemudian bisa menerima terhadap hasil ataupun sebaliknya. Sehingga kemudian hal-hal tersebut tentunya kita antisipasi. Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar. Presiden Joko Widodo menanggapi hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei yang menunjukkan perolehan suara unggul Prabowo Gibran. Presiden juga menanggapi soal dugaan kecurangan pemilu dan meminta masyarakat melaporkan ke Bawaslu. Penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun kita harus menunggu hasil resmi dari KPU mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK sudah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu. Kemudian komen di surat suara caleg DPD Pemilu 2024 mencuri perhatian warga. Sinar Pagi segera kembali.